Jadi kenapa saya memilih, saya terguncang dengan kata-kata adik saya. Di saat malam itu dia bertemu dengan saya, dia bersujud di bawah telapak kaki saya, dia mencium saya. Ya, dia mencium saya, dia berbicara kepada saya, dan dia bilang, "Kak, aku tahu Tuhan itu Esa. Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Aku sayang sama Kak. Dan seandainya pun aku mati, Mama dan Kau lah orang yang pertama aku jemput ke surga." Di suatu sudut kehidupan, ada seorang wanita bernama Olan yang dikenal keras kepala dan memiliki kebencian mendalam terhadap Islam. Kebenciannya bukan tanpa sebab. Dia tumbuh dalam lingkungan yang menanamkan pandangan buruk tentang Islam, yang dianggap penuh kekerasan dan jauh dari nilai-nilai kasih sayang. Sebagai seorang kakak, Olan sangat protektif terhadap adiknya, Yoga, yang dia anggap telah tersesat setelah memilih memeluk Islam. Kisah ini dimulai dengan rasa kehilangan. Yoga, yang dulu selalu berada di sisinya, tiba-tiba berubah. Yoga memilih jalan hidup baru sebagai seorang Muslim, keputusan yang membuat Olan merasa marah dan dikhianati. Dalam amarahnya, Olan bahkan pernah mengupah orang untuk mencari keberadaan Yoga dan mencoba membawanya kembali ke kepercayaan lama mereka. Namun, usaha itu tidak pernah membuahkan hasil. Ada satu momen yang mengubah segalanya. Malam itu, Olan berhadapan langsung dengan adiknya, Yoga, dengan tubuh yang semakin kurus akibat tekanan hidup dan konflik batin, bersujud di kaki Olan. Sambil menangis, Yoga berkata dengan penuh ketulusan, "Kak, aku tahu Tuhan itu Esa. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Jika aku mati, kakak adalah orang pertama yang akan aku jemput ke surga. Aku sayang kakak." Kata-kata itu menghantam hati Olan seperti petir di siang bolong. Untuk pertama kalinya, dia melihat ketulusan dalam pandangan Yoga. Di tengah rasa benci yang selama ini dia pendam, ada sesuatu yang perlahan menyusup ke hatinya. Rasa penasaran, rasa rindu, dan rasa sakit bercampur menjadi satu. Setelah pertemuan itu, Olan mulai bertanya-tanya. Dia mulai membuka dirinya untuk mencari tahu tentang Islam, bukan dari kebencian, tetapi dari keingintahuan. Dalam perjalanan pencariannya, dia melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Islam bukanlah agama penuh kekerasan seperti yang selama ini dia pikirkan. Sebaliknya, Islam mengajarkan akhlak mulia, kasih sayang, dan pengampunan. Semua ini dia temukan dalam sikap Yoga yang tetap menghormati dan menyayangi dirinya, meskipun Olan pernah menyakiti Yoga secara fisik dan emosional. Puncak perjalanan spiritual Olan terjadi ketika dia menyaksikan langsung Yoga dengan tubuh lemah dan kondisi memprihatinkan, tetap menunjukkan akhlak yang mulia. Yoga tidak pernah membalas kebencian dengan kebencian. Bahkan, ketika dia dipukul dan dicaci, Yoga tetap mendoakan yang terbaik untuk kakaknya. Perlahan tapi pasti, hati Olan yang keras mulai luluh. Kebencian yang dulu begitu mengakar, kini tergantikan dengan kekaguman. Olan menyadari bahwa Islam yang dipraktikkan oleh Yoga adalah cerminan sejati dari ajaran Islam, penuh kasih, damai, dan tulus. Hingga akhirnya, pada sebuah malam yang penuh haru, Olan membuat keputusan besar dalam hidupnya. Dengan gemetar, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi
Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Malam itu, Olan resmi menjadi seorang Muslim. Tangis haru pecah, tidak hanya dari Olan, tetapi juga dari Yoga dan orang-orang yang menyaksikan momen bersejarah tersebut. Olan kemudian berkata, "Aku tidak pernah meminta ini terjadi, tetapi aku tahu ini adalah jalan yang benar. Aku tahu sekarang bahwa selama ini aku salah. Islam adalah kebenaran, dan aku bersyukur telah diberikan kesempatan untuk mengenal agama ini." Perjalanan Olan menjadi mualaf bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru dalam hidupnya. Dia tahu jalan ini tidak mudah. Banyak orang yang mencapnya sebagai pengkhianat, termasuk dari keluarganya sendiri. Namun, Olan tidak gentar. Dia percaya bahwa pilihannya ini adalah kebenaran yang harus dia pertahankan. Kisah ini menjadi pelajaran besar bagi kita semua, bahwa hidayah adalah hak prerogatif Allah, dan itu bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dan dengan cara yang tak terduga. Kebencian Olan terhadap Islam justru menjadi jalan baginya untuk menemukan kebenaran. Sikap Yoga yang penuh kesabaran dan kasih sayang menjadi bukti bahwa dakwah tidak harus dengan kata-kata, tetapi bisa melalui akhlak yang mulia. Bagi Olan, perjalanan menuju Islam adalah perjalanan menuju kedamaian. Dan bagi kita yang menyaksikan kisah ini, semoga menjadi pengingat bahwa hidayah itu nyata, dan tugas kita hanyalah menunjukkan akhlak terbaik kita sebagai seorang Muslim. Karena siapa tahu, di balik kebencian seseorang, ada hati yang sedang mencari kebenaran. Saya lihat adik saya di situ. Ya. Itu ada saksi ya, yang menyaksikan. Saya video call itu. Betapa kurusnya dia. Betapa hancurnya hatinya melihat. Ya. Saya nggak nyangka sampai begitu dia mempertaruhkan imannya. Jadi di situ saya kayak, oh Tuhan, memang saya seorang penjahat gitu. Jadi kenapa saya memilih? Saya terguncang dengan kata-kata adik saya. Di saat malam itu, dia bertemu dengan saya. Dia bersujud di bawah telapak kaki saya. Dia mencium saya. Ya, dia mencium saya. Dia berbicara kepada saya. Saya sempat bilang, "Kenapa kau lakukan ini, Dek? Apa tidak ada Roh Kudus lagi di dalam hatimu?" Dan dia bilang, "Kak, aku tahu Tuhan itu Esa. Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Aku sayang sama Kak. Dan seandainya pun aku mati, Mama dan kau lah orang yang pertama aku jemput ke surga." Dia cium saya loh. Dia peluk saya. Dia peluk saya. Bayangkan, darah di baju saya karena mimisannya. Ya. Di situ, oh Tuhan, saya bilang, kenapa ini harus terjadi pada keluargaku, Tuhan? Kak, Assalamualaikum Kak. Kak, 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 Yoga, Kak, aku sayang samamu Kak. jadi
Kakak sayang samamu, Dek. Kakak sayang samamu, Dek. Maafin aku, Kak, ya. Kakak sayang sama kamu. Terus aku berdoa. Terus aku berdoa untukmu, Kak. Tapi Allah mengabulkan doaku di malam ini. Ini semua berkat doamu, Dek. Allah mengabulkan doaku, Kak. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Telah kau kabulkan doaku ya Allah. Ku panjatkan doa setiap malam untukmu, Kak, untuk mama, untuk keluarga, Kak. Aku pergi, Kak, jauh di sini untuk ini. Bisa aku, Kak, bicara dulu. Di suatu sudut kehidupan, ada seorang wanita bernama Olan yang dikenal keras kepala dan memiliki kebencian mendalam terhadap Islam. Kebenciannya bukan tanpa sebab. Dia tumbuh dalam lingkungan yang menanamkan pandangan buruk tentang Islam, yang dianggap penuh kekerasan dan jauh dari nilai-nilai kasih sayang. Sebagai seorang kakak, Olan sangat protektif terhadap adiknya, Yoga, yang dia anggap telah tersesat setelah memilih memeluk Islam. Kisah ini dimulai dengan rasa kehilangan. Yoga, yang dulu selalu berada di sisinya, tiba-tiba berubah. Yoga memilih jalan hidup baru sebagai seorang Muslim, keputusan yang membuat Olan merasa marah dan dikhianati. Dalam amarahnya, Olan bahkan pernah mengupah orang untuk mencari keberadaan Yoga dan mencoba membawanya kembali ke kepercayaan lama mereka. Namun, usaha itu tidak pernah membuahkan hasil. Ada satu momen yang mengubah segalanya. Malam itu, Olan berhadapan langsung dengan adiknya, Yoga, dengan tubuh yang semakin kurus akibat tekanan hidup dan konflik batin, bersujud di kaki Olan. Sambil menangis, Yoga berkata dengan penuh ketulusan, "Kak, aku tahu Tuhan itu esa. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Jika aku mati, kakak adalah orang pertama yang akan aku jemput ke surga. Sayang kakak." Kata-kata itu menghantam hati Olan seperti petir di siang bolong. Untuk pertama kalinya, dia melihat ketulusan dalam pandangan Yoga. Di tengah rasa benci yang selama ini dia pendam, ada sesuatu yang perlahan menyusup ke hatinya. Rasa penasaran, rasa rindu, dan rasa sakit bercampur menjadi satu. Setelah pertemuan itu, Olan mulai bertanya-tanya. Dia mulai membuka dirinya untuk mencari tahu tentang Islam. Bukan dari kebencian, tetapi dari keingintahuan. Dalam perjalanan pencariannya, dia melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Islam bukanlah agama penuh kekerasan seperti yang selama ini dia pikirkan. Sebaliknya, Islam mengajarkan akhlak mulia, kasih sayang, dan pengampunan. Semua ini dia temukan dalam sikap Yoga yang tetap menghormati dan menyayangi dirinya, meskipun Olan pernah menyakiti Yoga secara fisik dan emosional. Puncak perjalanan spiritual Olan terjadi ketika dia menyaksikan langsung Yoga dengan tubuh lemah dan kondisi memprihatinkan, tetap menunjukkan akhlak yang mulia.
Yoga tidak pernah membalas kebencian dengan kebencian. Bahkan, ketika dia dipukul dan dicaci, Yoga tetap mendoakan yang terbaik untuk kakaknya. Perlahan tapi pasti, hati Olan yang keras mulai luluh. Kebencian yang dulu begitu mengakar, kini tergantikan dengan kekaguman. Olan menyadari bahwa Islam yang dipraktikkan oleh Yoga adalah cerminan sejati dari ajaran Islam. Penuh kasih, damai, dan tulus. Hingga akhirnya, pada sebuah malam yang penuh haru, Olan membuat keputusan besar dalam hidupnya. Dengan gemetar, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Malam itu, Olan resmi menjadi seorang Muslim. Tangis haru pecah, tidak hanya dari Olan, tetapi juga dari Yoga dan orang-orang yang menyaksikan momen bersejarah tersebut. Olan kemudian berkata, "Aku tidak pernah meminta ini terjadi, tetapi aku tahu ini adalah jalan yang benar. Aku tahu sekarang bahwa selama ini aku salah. Islam adalah kebenaran, dan aku bersyukur telah diberikan kesempatan untuk mengenal agama ini." Perjalanan Olan menjadi mualaf bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru dalam hidupnya. Dia tahu jalan ini tidak mudah. Banyak orang yang mencapnya sebagai pengkhianat, termasuk dari keluarganya sendiri. Namun, Olan tidak gentar. Dia percaya bahwa pilihannya ini adalah kebenaran yang harus dia pertahankan. Kisah ini menjadi pelajaran besar bagi kita semua, bahwa hidayah adalah hak prerogatif Allah, dan itu bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dan dengan cara yang tak terduga. Kebencian Olan terhadap Islam justru menjadi jalan baginya untuk menemukan kebenaran. Sikap Yoga yang penuh kesabaran dan kasih sayang menjadi bukti bahwa dakwah tidak harus dengan kata-kata, tetapi bisa melalui akhlak yang mulia. Bagi Olan, perjalanan menuju Islam adalah perjalanan menuju kedamaian. Dan bagi kita yang menyaksikan kisah ini, semoga menjadi pengingat bahwa hidayah itu nyata, dan tugas kita hanyalah menunjukkan akhlak terbaik kita sebagai seorang Muslim. Karena siapa tahu, di balik kebencian seseorang, ada hati yang sedang mencari kebenaran. Saya lihat adik saya di situ. Betapa kurusnya dia. Betapa hancurnya hatinya melihat. Saya nggak nyangka sampai begitu dia mempertaruhkan imannya. Jadi di situ saya kayak, oh Tuhan, memang saya seorang penjahat gitu. Jadi kenapa saya memilih? Saya terguncang dengan kata-kata adik saya. Di saat malam itu, dia bertemu dengan saya. Dia bersujud di bawah telapak kaki saya. Dia mencium saya. Ya, dia mencium saya. Dia berbicara kepada saya. Dan dia bilang, "Kak, aku tahu Tuhan itu Esa. Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Aku sayang sama Kak. Dan seandainya pun aku mati, Mama dan kau lah orang yang pertama aku jemput ke surga." Dia cium saya loh. Dia peluk saya.
Dia peluk saya. Bayangkan, darah di baju saya karena mimisannya. Ya, di situ, oh Tuhan, saya bilang, kenapa ini harus terjadi pada keluargaku, Tuhan? Kak, Assalamualaikum kak. Kak, 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 aku sayang samamu kak. Kakak sayang samamu, Dek. Kakak sayang samamu, Dek. Maafin aku kak ya. Kakak sayang sama kamu. Terus aku berdoa. Terus aku berdoa untukmu kak. Tapi Allah mengabulkan doaku di malam ini. Ini semua berkat doamu, Dek. Allah mengabulkan doaku kak. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Telah kau kabulkan doaku ya Allah. Ku panjatkan doa setiap malam untukmu kak, untuk mama, untuk keluarga kak. Aku pergi kak, jauh di sini untuk ini. Bisa aku kak bicara.